Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyono Regina, CEO Bank Syariah Indonesia Aceh, mengucapkan selamat belajar Al-Quran melalui program Serambi Tahsin. Semoga program ini menjadi ikhtiar kita bersama untuk menjadi lebih dekat dengan kalam Allah. Selamat belajar, selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita akan melanjutkan pembahasan tentang hukum-hukum tajwid yang ada pada surah Al-Ghashiyah. Tadi kita telah membahas hukum tajwid yang ada pada surah Al-Fajr. Sebelum kita membahas hukum tajwid yang ada pada surah ini, marilah sama-sama kita membaca ayatnya terlebih dahulu dari ayat 1 sampai ayat 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah. Wujuhun yawma idzin khashi'ah. عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع هل أتاك حديث الغاشية. Pada kata hal di sini ha berjumpa dengan lam sukun, yang mana lam merupakan huruf al-bainiyah, yaitu dia tidak tertahan suara, juga merupakan huruf yang tidak mengalir suara secara sempurna, namun dia berada pada level di tengah-tengah. Makanya kita baca hal, tidak hal, tidak hal, namun hal. Hal ataka hadithul ghashiyah. Juga perlu kita perhatikan jangan sampai melahirkan qalqalah. Hal. Yang benar adalah hal ataka. Kemudian pada kata al-ghashiyah, yang perlu kita perhatikan adalah ketika mengucapkan ghain, gha, jangan sampai kita memonyongkan mulut kita. Jangan sampai kita membaca ghashiyah. Yang benar adalah al-ghashiyah. Kemudian kata ghashiyah diakhiri dengan ta al-marbutah, yang mana ta al-marbutah ketika kita berhenti, kita akan berhenti dalam keadaan ha, maka ha makhrajnya adalah di aqsal halqi, yaitu tenggorokan yang paling bawah. Al-ghashiyah. Kemudian juga ha juga merupakan huruf yang hamsu, yaitu mengalir nafas. Ghashiyah. Dan juga merupakan huruf yang ar-rikhawah, yaitu mengalir suara. Ghashiyah. Jangan terputus. Al-ghashiyah. Hal ataka hadithul ghashiyah. Itu enggak. Al-ghashiyah. Kemudian wujuhu yawma idzin khashi'ah. Pada kata wujuhun ada tanwin berjumpa dengan ya, hukumnya adalah al-idgham. Karena nun mati ataupun tanwin berjumpa dengan ya merupakan idgham bi ghunnatin, yaitu idgham yang ada gunnah. Apa itu gunnah? Suara yang ada di hidung. Namun seperti yang kita katakan bahwa gunnah itu memiliki 4 level ataupun 4 martabat. Yang pertama adalah yang paling akmal, yaitu paling sempurna. Yang paling sempurna salah satunya adalah ketika diidghamkan wujuhu yawma idzin, maka dia merupakan level yang pertama. Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Kemudian pada kata yawma idzin, tanwin berjumpa dengan kha, itu merupakan huruf
al-izhar. Kha huruf izhar. Makanya kita baca yauma idzin khasyiyah, bukan yauma idzin khasyiyah. Yauma idzin khasyiyah. Yauma idzin khasyiyah. Jadi gunnahnya ada namun pada level ketiga, yaitu dia naqisah, tidak sempurna. Hati-hati juga ketika membaca yauma idzin, jangan sampai mengeluarkan nafas. Yauma idzin, yang benar adalah yauma idzin. Kemudian ayat setelahnya amilatun nasibah. Tanwin berjumpa dengan nun. Amilatun nasibah. Hukumnya sama juga. Al-idgham bi ghunnatin. Levelnya sama dengan ya wujuhui, dan juga cara pengucapannya juga sama. Kemudian tasla. Pada kata ta ada so, ada la. Jadi di sini huruf so terhempit dengan dua huruf yang tipis, yang mana so merupakan huruf yang tebal. Jadi jangan gara-gara so ada di sini menjadikan huruf yang tipis itu tebal. Jadi jangan kita baca tos la, enggak. Ta tetap ta, so tetap so. Tas. Perlu kita perhatikan, so juga jangan dibaca dalam keadaan memunyangkan bibir. Tas, jangan tas. Kemudian tasla naron hamiyah. Naro. Ro juga huruf yang tebal ketika dia berharakat fathah ataupun dhammah. Di sini berharakat fathah, maka dia adalah tebal. Ro, bukan ro, tapi ro. Naron hamiyah. Kemudian tanwin berjumpa dengan ha, hukumnya adalah al-izhar al-halqi. Naron hamiyah. Hukumnya sama dengan yauma idzin khasyiyah, yaitu gunnahnya berada pada level ketiga. Kemudian untuk nasibah, hamiyah, khasyiyah, pembahasannya sama dengan al-ghasyiyah, diakhiri dengan ha. Jadi apa yang telah kita sampaikan pada ghasyiyah juga berlaku pada hamiyah, nasibah, dan khasyiyah. Kemudian tusqa min ainin aniyah. Ta, tusqa. Kemudian setelahnya ada sin sukun. Jadi hati-hati ketika kita membaca dhammah kemudian setelahnya ada huruf sukun, kita harus membalikkan mulut kita pada posisi semula. Jangan membaca tus, tapi tus. Dan sin juga merupakan huruf ar-rikhawah, yaitu huruf yang mengalir suara. Tusqa min ainin aniyah. Min, nun berjumpa dengan ain, yaitu al-izhar. Idghamnya yaitu khaysyum ataupun gunnahnya ada namun tidak sempurna. Mereka ada pada level ketiga. Ainin aniyah sama juga dengan min. Ainin sama juga. Tanwin berjumpa dengan hamzah. Ainin aniyah. Jadi izhar al-halqi, level gunnah mereka yaitu ada pada level ketiga. Kemudian laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Pada kata lahum, mim berjumpa dengan ta, yang mana ta bukan merupakan huruf mim dan ba, maka hukumnya adalah al-izhar asy-syafawi. Maka level mereka juga sama dengan al-izhar al-halqi pada level ketiga, yaitu gunnahnya ada namun tidak sempurna. Gunnahnya lahum, sudah selesai. Lahum, enggak. Lahum ta'amun. Kemudian ta'amun, tanwin berjumpa dengan hamzah. Hukumnya sama seperti ainin dan min. Hukumnya adalah al-izhar al-halqi. Dan untuk level gunnahnya sama dengan lahum, yaitu pada level ketiga. Gunnahnya naqisah ataupun gunnahnya tidak sempurna. Kemudian illa min dhari'. Nun berjumpa dengan bod, hukumnya adalah al-ikhfa. Seperti yang telah kita sampaikan, al-ikhfa itu mengikuti huruf setelahnya. Jika huruf setelahnya adalah isti'la atau tebal, maka ikhfa itu ditebalkan.
Begitu pula sebaliknya. Namun pada kasus ini, yang kita dapati adalah huruf dhad, dan huruf dhad merupakan huruf yang tebal. Maka kita baca min dhari, bukan min dhari. Namun yang benar adalah laisa lahum ta'amun illa min dhari. Cara menaikkan suara adalah dengan menaikkan pangkal lidah kita ke langit-langit. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emang bisa berbagi, lanjut kasih beasiswa? Mudah. Beyond by BSI, semua jadi mudah.